Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang yang mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin kita telah membahas harta kekayaan menurut pandangan Islam. Maka pada kesempatan ini kita coba membahas tentang kemiskinan. Kaya dan miskin sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Begitu sebaliknya. Namun karena kita tidak tahu takdir Allah itu, apakah kita orang kaya ataupun orang miskin, maka kita diwajibkan berusaha sekuat tenaga kita, baru kita serahkan kepada takdir. Saudara-saudaraku sekalian, di antara pendusta agama adalah la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli terhadap makanan orang miskin. Bayangkan kaum muslimin, tidak peduli terhadap makanan orang miskin saja sudah disebut Allah kita pendusta agama. Lalu ada apa sih di balik kemiskinan itu? Ternyata di balik kemiskinan ini punya fadilah yang sangat banyak. Di antaranya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bersumber dari Abu Hurairah. Yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Orang fakir dan miskin lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya adalah 500 tahun. Bayangkanlah ini. 500 tahun lebih dulu orang miskin masuk surga dibanding orang kaya. Makanya ini miskin yang bagaimana maksudnya ini? Tentunya miskin yang bersabar, miskin yang ridho dengan takdir Allah, dan tetap dia menjaga ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf pun, kita lihatlah bagaimana pemurahnya, dihabiskannya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, dan bangkitkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Dan di waktu Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ke surga dan diperlihatkan ke neraka. Yang dia tengok paling banyak penduduk surga itu adalah orang-orang miskin, sementara orang-orang kaya masih tertahan. Artinya karena masih dihisap dari mana hartanya dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau memang takdir kita sudah miskin, bersabarlah kita di atas kemiskinan itu, karena itu sudah merupakan ladang ibadah yang sangat besar kepada kita. Makanya Rasulullah sewaktu ditawarkan Jibril, wahai Rasulullah, maukah kamu bukit Uhud ini dijadikan emas? Maka Rasulullah itu cukup menjawab, saya hanya ingin kenyang sehari dan lapar sehari. Makanya doa Rasulullah pun, Allahumma ja'al rizqa al Muhammad, ya Allah jadikanlah rizki keluarga Muhammad kutan. Artinya kutan dalam pada hari itu berkecukupan, tidak berlebihan. Maka begitulah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, makanya bila kita lihat kehidupan Nabi itu sangatlah sederhana. Walaupun dari satu segi dia kaya, namun kekayaannya itu membuatnya sederhana, tidak membuatnya berlebih-lebihan. Kalau kita lihat juga kehidupan baik rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang istimewa di rumah Rasulullah. Bahkan Rasulullah bangun tidur pun nampak bekas-bekas tempat tidurnya di tubuhnya yang indah itu. Tidak ada Rasulullah meninggalkan harta warisan. Tidak ada harta yang mahal ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya. Begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat Aisyah itu kaum muslimin, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang min khubus sa'ir, dari roti gandum 2 hari berturut-turut. Rasulullah tidak pernah kenyang memakan roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut.
Bahkan di dalam riwayat Aisyah yang lain kita jumpai Rasulullah tidak pernah memakan roti yang terbuat dari tepung yang lembut sampai dia meninggal dunia. Bayangkanlah kaum muslimin dengan kehidupan kita. Makanan yang lezat-lezat sekarang semuanya sudah kita nikmati. Rasulullah tidak pernah makan roti yang terbuat dari tepung yang lembut. Bayangkanlah, padahal dia orang yang paling mulia di seluruh alam ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kesederhanaan Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat lain kita lihat Rasulullah itu sering puasa gara-gara tidak ada makanan di rumahnya. Pergi dia ke rumah istrinya yang satu, apakah ada makanan di sini? Tidak ada. Pergi dia ke rumah Aisyah bertanya, apakah ada makanan di sini? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa sunnah lah. Begitulah kehidupan Rasulullah. Belum lagi kita lihat di saat perang Khandaq, Rasulullah itu diikatkannya batu di perutnya karena tidak tahan lagi menahankan lapar ini. Diikatkan batu di perutnya sambil menggali tanah. Bayangkanlah kaum muslimin. Bahkan riwayat Abu Hurairah itu, ahli suffah di kota Madinah itu, waktu sholat sering terjatuh karena laparnya. Bahkan Abu Hurairah sendiri, sahabat Rasulullah sendiri yang paling banyak meriwayatkan hadis, pernah terjatuh di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang menginjak lehernya. Dikira Abu Hurairah itu gila. Dikira Abu Hurairah itu sudah gila, pingsan. Padahal dia katanya tidak gila. Dia hanya pingsan karena kelaparan. Ya Allah. Bagaimanakah dengan kita sekarang kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita syukuri? Sudahkah kita bawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada suatu hari Abu Bakar, Umar keluar rumah karena kelaparan. Tiba-tiba berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang menyebabkan kamu keluar wahai Abu Bakar, wahai Umar? Lapar. Saya pun karena laparlah keluar rumah ini. Maka ada sahabat yang menraktir mereka, menjamu mereka ke rumahnya. Makanlah di situ. Setelah makan, apa kata Rasulullah? Demi Allah, nanti kamu akan ditanya tentang nikmat ini, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, baru makan yang kenyang mereka di situ. Demi Allah, nanti pada hari kiamat kamu ditanya tentang nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Begitu banyak diberikan Allah kepada kita nikmat. Sudahkah ada kita buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku sekalian, begitulah kehidupan Nabi. Begitulah kehidupan para sahabat. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas waktu ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersembunyi di hutan-hutan. Tidak ada yang dimakan sehingga mereka hanya memakan dedaunan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga kotoran kami pun keluar, maaf, seperti kotoran kambing. Bayangkanlah, karena tidak ada makanan yang dimakan, melainkan hanya daun-daun kayu dan akar-akar kayu yang bisa dimakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita belum pernah lapar. Kita belum pernah pingsan gara-gara kelaparan. Kita belum pernah kotoran kita seperti kotoran kambing gara-gara tidak ada makanan. Maka sahabat sudah duluan merasakannya. Namun mereka, keimanan mereka tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka tetap tertancap di hati mereka. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada larangannya memang orang kaya, namun marilah kita pergunakan kekayaan kita di jalan Allah supaya kita mendapat ridhonya. Sebaliknya, bagi kita yang sudah miskin, bersabarlah di atas kemiskinan itu. Ridholah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ibadah yang sangat besar bagi kita nanti di hari kiamat. Ini saja video pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.